وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليا يقيم على كي نستقيم على هداك القويم wabarakatuh. Tabi pun saya sudah jadi orang Lampung. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amadal Islam bil pesantren. Wassalatu wassalamu ala sayyidis saqalain wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu fid darain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama wal uama, asatid wal asatidah, kasepuhan murabi Lampung. Alhamdulillah hadir bersama kita. Tidak bisa disebut satu persatu, ta'liman wa takriman. Nafa'anallahu bituli umrihim, amin. Ketua Hamidah wilayah Lampung hadir di tengah kita, juga Ketua Hamidah zona 1, Ketua Hamidah Lampung Selatan, sekaligus pimpinan umum Pondok Pesantren Wasilatul Huda Kyai Cacep Yunani. Jazakumullah. Alhamdulillah, bentuk penghormatan yang luar biasa dari Sahibul Bait. Mudah-mudahan beliau mendapatkan berlipat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga para ketua KSDK yang berseragam hitam. Tidak lupa jajaran kepemudaan yang langsung dipimpin oleh ketuanya hadir bersama kita. Juga tokoh agama yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga tidak lupa yang paling spesial di acara saat ini, para wali santri yang putra-putrinya sedang berada di Manonjaya di Pondok Pesantren Wiftul Huda. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat ini saya sendiri secara pribadi dan juga rombongan berangkat dari Manonjaya, dari Jawa, 3 mobil, dan alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan di dalam majelis yang barokah ini kita semua mendapatkan inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
beberapa waktu ke belakang keluarga Miftahul Huda yang terdiri dari keluarga 9 Dewan Kiai. Jadi di Manonjaya 9 Dewan Kiai ini yang memang saat ini kami yang berada di depan ini dari generasi ketiga cucu pendiri almarhum Al-Maghfurlah wa Ajengan. Saat itu seluruh keluarga dikumpulkan camping ngapak tilas di Pasir Datar Galunggung. Nenda. Satu hal yang masih terekam dan juga yang di pemikiran saya, bahwa man laisalahu ardun laisalahu tarihun wa man laisalahu tarihun laisalahu zakirah. Orang yang tidak punya rumah maka ia tidak akan punya sejarah, dan orang yang tidak punya sejarah maka ia akan terlupakan karena tidak ada sesuatu untuk dikenang. Saat itu Dewan Kiai memberikan tausiah dan amanat kepada seluruh keluarga bahwa almarhum Al-Maghfurlah wa Ajengan ini mendirikan sebuah rumah besar, mendirikan sebuah rumah yang sangat besar yang bernama Miftahul Huda. Penghuni pertama Miftahul Huda adalah keluarga, yang mana keluarga di Miftahul Huda saat ini sedang dalam proses pencatatan, diarsipkan. Karena memang dari satu Dewan Kiai saja Wahaji Dali terbanyak atau Wahaji Enung terbanyak. Berapa Mas putra Wahaji? 14. Nomor kasabaraha? 11. Nomor ka-11. Alhamdulillah. Jadi Dewan Kiai ada yang 14, 16, bahkan sempat ini sudah cucu, sudah cicit, sudah buyut. Saat itu yang Dewan Kiai katakan, yang Dewan Kiai amanatkan sebagai keluarga penghuni pertama rumah besar ini, harus yang paling ingin untuk berkontribusi untuk Miftahul Huda. Bisa ku sasapu na, bisa ku gegero na, bisa ku bebersih na, teu kudu ngaji wae, bisa ngaji ku ngaji na. Apapun potensi terbesar yang kita miliki, berikan untuk Miftahul Huda. Kenapa? Agar kita tercatat sebagai bagian dari sejarah Miftahul Huda. Kita bersama-sama kakek kita wa Ajengan di surga nanti. Penghuni kedua adalah para santri. Saat ini tercatat saat ini santri di Miftahul Huda keseluruhan berjumlah 6.500 santri. Alhamdulillah. Dan yang berasal dari Lampung sekitar 185 santri asal Lampung. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillah tiap tahun meningkat. Kader ulama Kang Esap tekeng hariwang pilih anu kosong kene. Aya 185 deh itu calon ulama. Mudah-mudahan mereka semua menjadi ulama amilin. Amin. Saat ini para santri sedang menghadapi ujian semester, nanti akan dimulai tanggal 16 Februari ujian akhir. Dan juga para santri yang nanti lulus di jenjang terakhir kelas 3 tingkat ibtida atau wusto, dan juga sanawi atau ulia, dan juga mahad ali, kenaikan kelas di mahad ali termasuk nanti akan wisuda. Alhamdulillah Miftahul Huda sekarang telah menjadi bagian, kalau jenjang SMP SMA nya ini di FKPM, Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, dan juga mahad alinya di Amali, Asosiasi Mahad Ali, yang kita perjuangkan bersama beserta pondok pesantren salafiyah besar lainnya yang memang notabene dari Jawa Timur.
Lirboyo, Tebu Ireng, Sarang Rembang, Kerapiak Jogja, Mudi Mesra Aceh. Dan alhamdulillah saat ini ijazah Miftahul Huda ada gambar Garudanya, sudah diakui negara. Lulusan Mahad Ali, sekarang sarjana SAG, alhamdulillah. Yang ketiga, penghuni rumah besar ini adalah santri yang sudah bermukim atau yang kita wadahi di dalam sebuah organisasi besar yang bernama Hamidah. Di Hamidah ini adalah orang-orang yang memang khidmatnya luar biasa. Kita lihat sekarang di Lampung, Kang Haji yang hadir di sini bukan tidak ada kesibukan. Ia pangersa di seragam papanasan, bukan tidak pegal itu kakinya. Ibu-ibu FSMT hadir di sini, bukan tidak ada kesibukan, jadwal rajaban ge banyak di cancelnya Bu. Demi agenda Hamidah. Luar biasa. Semua pengorbanan ini kenapa dilakukan? Karena kita ingin tercatat sebagai bagian dari sejarah Miftahul Huda. Inilah pengorbanan kita bagi bagian dari Miftahul Huda. Inilah pengorbanan kita agar kita dijadikan murid oleh Pangarsawa Ajengan almarhum almarhumah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Dan di agenda setahun terakhir, Pangersa Abah dan juga Eyang sengaja membuka pintu baru di rumah besar ini dan mewadahinya, yakni penghuni terakhir. Nanti juga akan dibuka pintu yang lain. Namun setahun ini Abah dan Eyang membuka pintu baru bagi orang-orang yang menjadi wali santri yang putra-putrinya mondok di pesantren. Maka dibuat wadah salisan silaturahmi wali santri, agar wali santri pun bisa menjadi bagian dari penghuni rumah besar Miftahul Huda. Kita bersama-sama bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kelak di surga. Amin. Allahumma amin. Kenapa semuanya kita harus bersatu padu, memperkuat kembali persaudaraan, memperkuat kembali ikatan kekeluargaan? Karena memang ini adalah wasilah yang sempurna bagi kita kan. Janji Allah yang sudah jelas. Pertanyaannya, sudah berapa persen keyakinan kita terhadap janji Allah yang akan dikabul, diijabah ketika kita meyakininya? Terus yakin tekana janji Allah. Pengajian nanti banyak dalil tentang rojab, banyak dalil keutamaan bagaimana di dunia kita Robbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana fid dunya hasanah itu nanti akan dikemukakan. Dalil ayat Qur'annya, hadisnya. Namun saya mengingatkan, sudahkah kita yakin akan ayat Al-Quran yang dikemukakan? Sudahkah kita yakin akan janji Allah yang dijanjikan pada orang-orang yang beriman? Hapunten ya Bu, simkuring ngadongeng saalit sate acan angkat rada bimbang. Sebelum berangkat ke Lampung sempat ragu, karena memang saat ini istri saya sedang hamil besar 9 bulan. Prediksi dokter HPL-nya itu bulan sekarang, awal-awal bulan sekarang. Saya sempat ragu berangkat apa tidak, takut istri melahirkan, saya masih di jalan. Memang kalau saya di sampingnya waktu melahirkan, saya sering membantu menghujun, gitu. Cuman beda yang keluar, Bu. Namun kembali kami semua, terutama yang di sini banyak kasepuhan, mohon bimbingannya, bukan berangkat dari keinginan, tapi darmaning bakti, darmaning parentah, dwi darmo. Kami hanya menjalankan tugas yang masih jauh dari kemampuan, karena yakin akan janji Allah. Sebagaimana ada kisah Sayyidina Ali yang istrinya sedang hamil. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat tercerdas, yang paling gagah, orang yang pintar, menjadi mantu baginda Rasul. Siapa Bu?
Siapa Bu? Siti Pak. Pinter ya kan. Ini ustadzah semua kayaknya. Suatu hari Siti Fatimah yang lagi hamil. Kalau hamil biasanya ibu-ibu suka ngidam Bu ya. Ngidamnya ada yang aneh-aneh. Ada nggak di sini yang aneh-aneh? Pak, tolong saya ingin pais tai kucing. Yang aneh-aneh ada. Suatu saat Siti Fatimah ngidam. Cuman ngidamnya aneh enggak, cuman langka. Apa ngidamnya? Pengen buah delima Pak. Kalau ibu-ibu nanti ke Taif, ke Mekah, pernah ke Taif Bu? Ingin ke Mekah? Nanti ke Mekah ada pasar buah. Ada buah delima merah, manis, nikmat. Benten delima lagi mah beda dari yang di sini. Maka Siti Fatimah ini ngidam buah delima. Padahal waktu itu lagi gak musim. Jadi lagi gak musim. Kayak di sini pengen duren, nanyain, oh lagi gak musim. Nanti aja kalau udah musim dikirim ke Jawa, boleh, nggak apa-apa. Siti Fatimah pengen buah apa Bu? Buah delima. Lalu keinginan tersebut mau nggak mau sebagai suami, karena keinginan ibu yang ngidam itu harus dilaksanakan. Karena katanya kalau nggak dilaksanakan bahaya, harus dipenuhi. Maka Sayyidina Ali ini kemudian setelah mengetahui istrinya yang ngidam ingin buah delima, ngodok pesak Bu. Teu aya acisan, nggak ada duit. Lalu mencari di mana dan ternyata nemuin satu uang lumayan, cukup untuk satu delima. Lalu Sayyidina Ali ini berangkat mencari buah delima dari ujung sampai ujung, utara, selatan, timur, barat. Dengan susah payah. Akhirnya dengan susah payah dan juga ikhtiar yang maksimal, dapat buah delima itu. Cuman satu. Dapat satu. Lalu kemudian bergegas dengan riang gembira pulang ke rumah untuk memenuhi keinginan istri tercinta. Belum nyampe ke rumah, sebentar lagi sampai ke rumah. Di tengah jalan beliau melihat ada sosok yang kayaknya kenal nih. Dilihat makin dekat, terhanya sahabat beliau. Terlihat sahabat tersebut wajahnya lusuh, bajunya kotor, kayak orang yang capek, kayak orang yang belum mandi. 3 hari belum mandi terlihat lusuh. Ditanya sama Sayyidina Ali, sahabat sedang apa kamu di sini? Iya cenah Sayyidina Ali, saya teh sedang punya kabingung. Saya teh sedang dilanda kesusahan. Saya sedang mempunyai pikiran yang pelik, permasalahan yang sulit. Apa ke permasalahannya? Iya, permasalahannya istri saya sedang hamil. Oh lagi hamil, hamilnya hamil besar lagi. Ya terus kumaha? Istri saya ngidam. Ngidam apa? Istri saya ngidam pengen buah delima. Oh nyari saja. Udah, sudah 3 hari 3 malam saya nyari buah delima, nggak dapet. Kalau nggak dapet ya tinggal pulang aja, nggak bisa. Istri sampean solehah, putri Rasulullah. Istri saya, waduh. Istri saya kalau keinginannya tidak terpenuhi, piring melayang, saya nggak bisa pulang. Takut piring beterbangan, pintu rumah dikunci, saya pasti tidur di luar. Tak iya, nah gitu. Sampai-sampai ketika Sayyidina Ali bertemu dengan sahabat, maka orang pintar ini menelaah dan meneliti, diriset. Ini sahabat permasalahannya sama dengan saya, tapi juga ada bedanya dengan saya. Ada persamaannya, ada perbedaan. Ada perbedaannya. Persamaannya apa? Oh sama-sama istrinya lagi hamil. Sama-sama istrinya ngidam. Ngidamnya sama pengen buah delima.
Perbedaannya ada. Kalau saya dapat buah delimanya, dia nggak dapat. Kalau istri saya solehah karena putri Rasul, dia ini istrinya apa bahasanya ya itu ya? Mode racing. Istrinya racing katanya. Sehingga bayangkan Pak, kalau Bapak berada di posisi Sayyidina Ali, apa yang akan Bapak lakukan? Dengan orang yang Anda kenal, sahabat sendiri dengan kesusahan yang sama, tapi dengan solusi yang berbeda. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Paling kalau kita pakai ego sendiri, ala bokek itu sih ya, gitu kan. Makan itu sih derita lo, gitu kan. Tapi Sayyidina Ali ini selalu berdasarkan dengan dalil yang dia punya. Oh berarti ini harus pakai kaidah takdimul aham fal aham, sumal anfa fal anfa. Dahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Dahulukan yang lebih manfaat di atas yang manfaat. Maka banyak yang lebih penting, yang lebih manfaat, itu dahulukan. Maka akhirnya dengan ikhlas hati, kalau ini buah delima saya berikan kepada sahabat ini, maka selesailah permasalahannya. Dan juga istri saya tidak mempunyai buah delima, nggak apa-apa. Dia mungkin akan cemberut tapi hanya sebentar. Dia mungkin akan kecewa tapi kemudian akan mengikhlaskannya. Akhirnya delima tersebut diberikan kepada sahabat. Jung gerabalik kan itu. Silakan beral. Gerabalik kan itu. Aman akhirnya. Sangat berterima kasih sang sahabat. Pulang ke rumah Sayyidina Ali, assalamualaikum. Ternyata di pintu rumah Siti Fatimah sudah menunggu dengan dandanan yang cantik, berdandan ria. Kalau zaman sekarang di make up, lipstick, shadow, bulu mata anti batai. Ibu suka dandan kalau ada suami pulang. Siti Fatimah berdandan di depan pintu. Akang, aduh. Saya juga sama istri panggilannya panggilan sayang, papi mami saya dipanggilnya. Papi mami, ari suku jebra. Gak apa-apa, asal jangan panggil nama, panggilan sayang. Akang mana buah delima teh? Hasil teh? Papa. Mana ayah buah delima? Apakah dapat atau tidak? Sayyidina Ali pun menjawab, Ibu, Mama, Bunda, buah delima teh tadi nama ayah. Tadi mah ada, cuman sekarang tinggal baunya saja. Akang mahanas geus ngeuretan peso, diseuketan peso teh sing asak yang buah delima. Cemberut sempat cemberut, kecewa. Tapi memang benar, karena soleha. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin bukan milik kita, mungkin bukan rezeki kita, mungkin itu rezeki orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Setelah mengikhlaskan keduanya, singkat cerita, baru masuk ke rumah. Kemudian di pintu ruang tamu ada yang mengetuk, tok tok tok, assalamualaikum. Abi pun, nah gitu. Lalu kemudian siapa ini yang bertamu? Ketika dibuka pintu, ternyata sahabat Salman Al Farisi. Sahabat Salman, jarang-jarang bertamu, ini ada apa? Silakan masuk. Sahabat Salman kemudian duduk di ruang tamu, ada apa ini jarang-jarang? Sahabat Salman bertamu. Silakan diminum dulu, ini ada air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat Salman kalau bertamu karena jarang, pengen apa lagi sahabat Salman? Saya pengen kopi hitam, cuman mau dicontohin nggak ada kopinya. Ada apa sahabat Salman? Sampean kesini di atas dasar apa, di tengah kesibukan
menyempatkan ke sini. Saya ditugas baginda Rasul. Ya Ali, saya ini ditugas baginda Rasul untuk menyampaikan amanat dari beliau. Apa yang beliau amanatkan, titipkan. Ini ada satu keresek. Apa itu satu keresek? Dalamnya buah delima. Alhamdulillah. Sini dulu, sini saya hitung dulu. Sayyidina Ali begitu. Ibu kalau ada yang ngasih, Bu ini satu kresek buat 5. Tapi ibu tunggu dulu, sini dulu saya hitung. Kira-kira gimana? Ya dihitung, kan dikasih namanya juga. Kalau ngasih ya gimana yang ngasih. Tapi dihitung dulu Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kela. Sebentar. Ini sahabat Salman kenapa cuma ada 9? Kenapa hanya ada 9? Kan dikasih. Mau 9, 10 yang gimana yang ngasih? Enggak, saya mah nggak mau 9, harus 10. Mana satu lagi mana? Kata siapa Bu? Kata Sayyidina Ali itu enggak harus 10, katanya nggak boleh 9. Kenapa? Kan saya ini yakin akan janji Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau orang berbuat kebaikan 1 maka akan diganti 10. Kalau ini saya tadi di jalan ngasih orang buah delima 1, maka saya yakin di dalam kresek ini apalagi dari Rasul pasti isinya berjumlah 10. Sekarang mana satu lagi? Kata sahabat Salman, oh iya ini ada. Nah, saya cuma ngetes, kan Sayyidina Ali pinter katanya. Maka saat itu ketika keyakinan akan janji Allah sudah yakin 100%. Maka di sini yang kita harus lakukan, yakinlah akan janji Allah, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi